Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan kakek Dawson dan Nona Ashley yang menyambut kedatangan Rowland. Rowland yang melihat obat herbal yang telah disediakan oleh keluarga Dawson mengatakan, "Ini adalah herbal yang berkualitas tinggi." Nona Ashley lalu bertanya kepada Rowland, "Apakah kamu butuh alat, seperti kuali misalnya?" Mendengar pertanyaan Ashley, Rowland meliriknya sembari menanggapi, "Siapa bilang aku harus menggunakan kuali untuk memurnikan pil?" Ashley yang cukup keheranan mengatakan, "Bukankah semua novel bilang begitu? Semakin baik kuali, semakin mujarab pilnya, bukan?" Rowland yang mendengar itu, sontak tertawa. Dia lalu mengatakan, "Tangan saya adalah satu-satunya alat yang aku butuhkan," ucapnya sembari tersenyum sombong melihat obat herbal di tangannya. Rowland kemudian menjelaskan, ketika pembudidaya sejati memurnikan pil, kuali dan tungku tidak diperlukan. Lingkaran pengumpul roh, ucap Rowland sembari membentuk segel di tangannya. Dia lalu mengendalikan semua bahan obat tersebut dengan kekuatan spiritual, sehingga semua bahan tersebut berputar untuk menyatu menjadi beberapa pil. Selanjutnya, Rowland membuat sebuah simbol pil pemulih foundation. Dan akhirnya, pil yang dibuat oleh Rowland selesai dengan sempurna. Setelah membuat pil, tampak Rowland yang cukup kelelahan. Menurutnya, jika bukan karena pengalamannya dalam memurnikan sebuah pil, sedangkan pil pemulih yayasan hanya membutuhkan penyempurnaan dasar, dia tidak akan bisa membuat pil karena dia hanya berada di alam pengumpulan energi. Level pertama kakek Dawson yang melihat Rowland, lalu bertanya, "Bagaimana dengan pilnya Tuan Allerton?" Sembari memperlihatkan pil yang telah dia buat, Rowland berkata kepada kakek Dawson untuk mengambil pilnya dan langsung menelannya. Kakek Dawson yang melihat pil buatan Rowland sungguh sangat terharu hingga tubuhnya gemetaran. Sedangkan Nona Ashley yang melihat kakeknya memakan pil tersebut bertanya, "Kakek, bagaimana perasaanmu?" Setelah menelan pil tersebut, kakek Dawson kemudian bermeditasi untuk menyerap semua energi pil tersebut. Nona Ashley yang melihat hal tersebut, dia lalu bertanya kepada Rowland, "Apakah itu dapat bekerja?" Mendengar pertanyaan Ashley, Rowland hanya menyuruhnya untuk tidak mengganggunya dan menunggu saja hingga selesai. Beberapa saat kemudian, tampak kakek Dawson yang telah selesai menyerap energi pil tersebut. Kakek Dawson yang merasakan efek obat tersebut berpikir, "Tidak hanya tubuh saya pulih dari penyakit, tetapi juga basis budidaya saya telah meningkat pesat. Saya telah mencapai tahap puncak dalam." Menyadari hal tersebut, kakek Dawson kemudian membungkuk memberi hormat kepada Rowland. "Tuan Allerton, saya akan selamanya berterima kasih atas kebaikan Anda. Rasa terima kasih saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata." Menanggapi hal itu, Rowland kemudian berkata, "Saya akan memberi Anda pil, dan Anda akan memberi saya uang. Ini perdagangan yang adil. Jadi, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena Ashley percaya pada segel saya saat itu. Saya dapat membantu Anda memperbaiki metode budidaya Anda. Kau bisa terus berlatih bela diri," ucapnya sembari memberikan sebuah teknik kepada kakek Dawson. Kakek Dawson yang menerima teknik tersebut sontak sangat terharu. Ini luar biasa, luar biasa. Saya sangat senang sekarang." Kakek Dawson yang sangat bersyukur langsung bersujud kepada Rowland, "Tuan Allerton, saya akan berhutang budi pada Anda. Anda seorang yang murah hati." Sedangkan Ashley yang melihat kakeknya melakukan itu, sontak sangat terkejut. Kakek Dawson yang melihat Ashley, dia lalu menyuruh Ashley untuk berterima kasih juga kepada Rowland. Mendengar perintah kakeknya, Ashley kemudian ikut bersujud mengucapkan terima kasih kepada Rowland. Kakek Dawson yang sangat terharu hingga mengeluarkan air mata berpikir, "Saya dapat meneruskan metode budidaya yang disempurnakan ini kepada keturunan saya dan menjadikannya warisan keluarga Dawson." Sedangkan Rowland yang melihat kakek Dawson berpikir, "Dengan mempraktikkan metode yang aku perbaiki, dalam waktu kurang dari 3 tahun, Stephen akan menjadi Master Vigor Realm. Saya percaya
mereka akan melakukan lebih dari sekedar berterima kasih kepada saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah itu, Rowland kemudian berjalan untuk pergi. Baiklah, Anda dapat mengirimkan uang ke kartu bank saya. Aku harus pergi sekarang. Mendengar itu, kakek Dawson lalu membungkuk sembari mengatakan selamat jalan kepada Rowland. Sembari melihat kepergian Rowland, Ashley lalu berkata kepada sang kakek, "Kakek, bisakah dia menemukan kekurangan dalam metode hanya dengan membacanya? Bukankah itu tidak bisa dipercaya?" Dengan tatapan tajam, kakek Dawson menjawab, "Ash, kau bukan seorang pendekar. Kau tidak tahu betapa hebatnya Tuan Allerton. Ash, sebarkan kata-kataku, tidak ada Dawson yang bisa menyinggung Tuan Allerton. Jika seseorang berpikir untuk melakukannya, dia akan langsung diusir dari keluarga, terutama ayahmu yang susah diatur. Suruh dia mengawasi anak buahnya. Jika apa yang terjadi hari ini terjadi lagi, jangan salahkan aku karena tidak memperingatinya. Juga, taruh 0 lagi di belakang pembayaran Tuan Allerton." "Ya kakek, saya mengerti," ucap Ashley menanggapi perintah kakeknya. Sedangkan di sisi Rowland, tampak dia sedang berjalan sembari menerima sebuah telepon. "Ya, aku baik-baik saja, jangan khawatir tentang aku," ucap Rowland dalam telepon. Setelah mematikan telepon, Rowland berpikir, bagaimana Al mendapatkan nomor telepon saya? Saya terkejut bahwa dia sangat peduli tentang saya. Saya perlu cepat-cepat untuk berkultivasi, pikir Rowland sembari dia yang membuka pintu rumahnya. Beberapa saat kemudian, tampak malam yang sunyi diterangi oleh sinar bulan dan bintang-bintang di langit. Setelah beberapa saat bermeditasi, akhirnya Rowland dapat mencapai tingkat alam pengumpul energi level 2 dalam 5 hari kemudian. Setelah beberapa saat berkultivasi, tiba-tiba handphone Rowland berdering. Rowland kemudian mengangkat telepon tersebut. Seseorang yang menelepon kemudian memperkenalkan diri. Jika dia adalah Maribel Colton, kemudian Maribel mengatakan kepada Rowland untuk segera menjemputnya, karena dia sudah berada di Purton. Mendengar hal itu, membuat Rowland kebingungan. Kenapa Maribel memiliki nomor saya? Dia tiba-tiba di Purton dan memintaku untuk menjemputnya? Apa yang diinginkan keluarga Colton? Gumam Rowland kebingungan. Sedangkan di lokasi berbeda, tampak Nona Maribel Colton yang sangat cantik berjalan sembari didampingi oleh sang pengawal. Sang pengawal yang berjalan di samping Nona Maribel berpikir, "Kami memiliki artis martial realm untuk melindungi kami di rumah. Sekarang, sudah tidak ada lagi, dan itu tidak akan sangat aman." Aku sudah menyesal menyetujui kegilaan Maribel. Tidak lama kemudian, akhirnya Rowland telah datang untuk menjemput Nona Maribel. Sedangkan Nona Maribel yang melihat Rowland telah datang berpikir, meskipun saya tidak mengetahuinya, tunanganku memang terlihat sangat biasa. Tapi dia tampaknya tumbuh lebih santai dengan usianya. Apakah dia benar-benar playboy yang tidak tahu malu dan tidak kompeten? Pikir Maribel menilai Rowland di depannya. Setelah itu, Maribel langsung menyuruh Rowland untuk membawanya ke rumahnya. Dan Rowland hanya bisa mengiyakan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Maribel. Sesampainya di rumah Rowland lalu berkata kepada Maribel, "Apakah kamu yakin mau menginap di sini? Bukankah Anda memesan kamar hotel?" Bukannya Maribel yang menjawab, malah sang pengawal yang langsung mengatakan, jika Maribel harus tinggal bersama dengan Rowland. Hal itu membuat wajah Nona Maribel merona. Menyadari kesalahpahaman ucapannya, pengawal Maribel yang juga sudah merona menjelaskan, "Maksud saya tinggal di hotel tidak aman. Sejak kita di sini, kamu harus menjaga Maribel tetap aman," ucapnya sembari menunjuk Rowland. Sedangkan Rowland yang mendengar itu menanggapi, "Fine, Anda bisa memiliki kamar untuk tidur. Aku akan tidur di ruang tamu." Melihat Rowland yang tidak puas, membuat pengawal Maribel menjadi kesal. Sedangkan Maribel meminta maaf karena telah mengganggu waktu Rowland. Sembari membereskan koper yang dibawa Maribel, Rowland berpikir, untungnya saya memilih apartemen ini dengan ruang tamu dan kamar tidur. Jika tidak, saya akan tidur di halaman malam ini. Pengawal Maribel lalu berkata kepada Rowland, "Aku akan pergi dan membeli beberapa perbekalan. Aku peringatkan kau, jauhkan tanganmu dari Maribel. Jika saya tahu bahwa Anda mengambil keuntungan dari dia, saya akan membunuh Anda." Menanggapi perkataan tersebut, Rowland kemudian mengatakan,
Jangan khawatir, aku bukan orang jenis itu. Dan sebelum aku kembali, kau tidak boleh meninggalkan Maribel. Banyak orang yang ingin menyakitinya, ucap pengawal Maribel melanjutkan. Sedangkan Maribel yang mendengar semua itu, lalu menyuruh sang pengawal untuk segera pergi, karena dia percaya kepada Rowland. Sedangkan Rowland hanya bisa memasang ekspresi tidak puas. Menurut Rowland, hidup damainya telah berakhir dengan kedatangan mereka. Setelah pengawal Maribel pergi, Rowland lalu bertanya kepada Maribel, apakah dia menginginkan air minum. Menanggapi pertanyaan itu, Maribel mengatakan, jika dia memiliki air di dalam mobil. Setelah itu, tidak ada lagi perbincangan antara mereka berdua, sehingga suasananya menjadi cukup canggung. Maribel yang membelakangi Rowland berpikir, playboy, pria sombong, tidak berpengetahuan, dia tidak memenuhi salah satu deskripsi ini. Sedangkan Rowland berpikir, energi alam di batu-batu lingkaran gathering roh sudah hampir habis. Saya harus menemukan batu baru sesegera mungkin, tapi sulit untuk menemukan pengganti yang sesuai. Saya perlu meminta murid saya untuk menemukannya. Sementara itu, saya bisa mengajarinya beberapa metode. Seandainya dia masih memiliki basis budidaya yang buruk. Sedangkan bagi wanita ini, tampaknya nasibku telah berubah setelah aku dilahirkan kembali. Masa depan yang tidak dapat memberi saya rasa krisis. Setelah lama tidak ada obrolan, Maribel lalu mencoba untuk mencairkan suasana yang sedang canggung. Apakah Anda tidak penasaran tentang mengapa saya tiba-tiba datang mengunjungi Anda? Memangnya kenapa? Tanya Rowland. Karena aku tidak tahu. Aku hanya tidak ingin berada di tangan orang lain. Mendengar itu, Rowland hanya mengatakan baik. Mendengar respon Rowland tersebut, membuat Maribel menjadi cukup malu dan berjalan pergi dengan perasaan kesal. Menurutnya Rowland bukan orang yang pandai untuk diajak berbicara. Beberapa saat kemudian, tampak pengawal Maribel yang mengintip ke dalam ruangan Rowland. Tampak dia sedang melihat Rowland yang sedang bermeditasi. Setelah itu, dia segera menutup pintu ruangannya. Sedangkan Rowland yang sedang berkultivasi menyadari sesuatu. Dia kemudian berjalan keluar untuk menghadapi para asasin yang ingin menyakiti Maribel. Tunjukkan diri kalian, ucap Rowland kepada para asasin yang sedang bersembunyi. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba muncul sekelompok asasin dengan bersenjata lengkap di hadapan Rowland. Salah satu asasin berkata, Anda hampir menonton sebagai pelindung. Sedangkan pengawal Maribel yang baru saja datang berkata, lindungi Nona Colton, biarkan aku melawan mereka. Siapa yang mengirim kalian? Tanyanya kepada para asasin. Dengan tertawa mengejek, para asasin itu berkata, lakukan dengan cepat, keluarkan dia dulu, maka kita akan memberitahumu. Setelah selesai, wanita paling cantik di Zando akan menjadi milik kita malam ini. Mendengar jawaban dari para asasin tersebut, pengawal Maribel lalu berteriak marah dan akan langsung menyerang para asasin. Salah satu asasin yang melihat kemampuan pengawal Maribel berkata, Anda memiliki basis budidaya yang menakjubkan di usia muda. Masa depan Anda terlihat sangat cerah, tapi sayang, Anda tidak cukup untuk hidup lama untuk melihatnya, ucap sang asasin sembari melompat untuk menyerang pengawal Maribel. Serangan yang dilancarkan oleh para asasin langsung tertuju kepada pengawal Maribel, sehingga pengawal Maribel harus terdorong mundur karena tidak dapat menahan kekuatan serangan tersebut. Dengan cukup panik, pengawal Maribel berkata, 5 artis martial arts, siapa orang kaya yang mengirim kalian? Sembari bersiap untuk melayangkan sebuah tinjuan. Sang asasin menanggapi, maaf, kau tidak bisa menemukan jawabannya. Sedangkan pengawal Maribel yang menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan para asasin tersebut berkata kepada Rowland, Rowland, bawa Maribel dan segera lari, bawa dia kembali ke rumah keluarga Colton. Aku akan mengulur waktu untuk kalian. Setelah mendengar itu, bukannya langsung pergi. Rowland malah langsung maju dan menahan tinjuan dari sang asasin. Tampak tinjuan mereka yang saling beradu kekuatan, sehingga muncul kilatan-kilatan efek dari benturan tersebut. Namun hasil dari benturan tersebut membuat tangan sang asasin menjadi patah, sehingga dia langsung terdorong ke belakang karena tidak mampu menandingi kekuatan dari Rowland. Sang asasin yang menyadari kekuatan Rowland lebih kuat daripada dia berkata,
Dia tahap tengah dalam realm. Kami telah salah mendapatkan informasi. Sedangkan asasin yang lain berkata, tapi dia hanya remaja, bagaimana bisa? Setelah mengetahui lawannya adalah orang kuat, para asasin lalu mencoba untuk kabur. Namun kita sudah tahu sifat sang MC, kalau sudah datang, pasti nggak dibiarkan pulang. Dia lalu menyerang para asasin tersebut dengan sangat brutal. Mengapa tidak tinggal dan bermain dengan saya? Ucapnya sembari menendang dan menghabisi para asasin tersebut. Tampak asasin tersebut yang telah dihabisi oleh Rowland dengan cukup mudah. Sedangkan asasin yang masih tersisa sangat terkejut. Namun belum sempat mereka untuk melawan. Rowland telah berpindah ke belakang mereka berdua. Asasin yang baru menyadarinya, namun sudah terlambat karena dia telah diserang oleh Rowland. Sedangkan asasin yang masih bertahan dari serangan dahsyat Rowland bertanya, "Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu campur tangan di dalam keluarga Colton? Mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda?" Ucap Rowland dengan tatapan yang gelap. Rowland lalu bertanya, "Bicaralah, siapa yang mengirim kalian?" Namun Rowland tidak mendapat jawaban karena asasin tersebut lebih memilih untuk bunuh diri. Dia mengambil racun dan membunuh dirinya sendiri. "Siapa yang menginginkan kepalamu?" Pria ini bahkan menyewa regu bunuh diri untuk melakukan pekerjaan itu. Tanyanya kepada pengawal Maribel. Pengawal Maribel yang masih terkejut dengan kehebatan Amsi menjawab, "Aku tidak tahu. Daftarnya terlalu panjang. Bagaimana kita mengurus tubuh para asasin ini?" Tanyanya kepada Rowland. Sembari berjalan pergi, Rowland mengatakan, "Tinggalkan saja, seseorang pasti akan datang dan membersihkan sisanya. Dalangnya tidak akan mudah mengungkapkan dirinya." Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya. Tampak kediaman yang telah ditempati Nona Maribel dengan pengawalnya. Tampak pengawal Maribel yang sedang berdiri lalu dihampiri oleh Maribel. "Nah, kau terlihat pucat. Tidak bisakah kau tidur nyenyak tadi malam?" Mendengar pertanyaan Maribel, lalu mengatakan, "Aku mungkin tertangkap dingin. Jangan khawatir, aku akan segera baikan." Di saat yang sama, Rowland datang membawakan mereka sebuah sarapan. Dia juga tidak lupa memberikan pil penyembuh kepada pengawal Maribel yang masih terluka akibat pertarungan semalam. Sembari meletakkan sarapan di meja, Rowland kemudian berkata, "Aku harus pergi untuk sementara, buat diri sendiri menjadi nyaman di rumah." Mendengar jika Rowland akan pergi keluar, pengawal Maribel yang sudah mengetahui betapa kuatnya Rowland berkata, "Tunggu, bawa Maribel bersamamu." Sedangkan Maribel yang mendengar perkataan pengawalnya bertanya, "Anne, kenapa aku harus mengikutinya?" Dengan tertawa canggung, pengawal Maribel mengatakan, Karena aku merasa sakit. Saya tidak berpikir saya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Biarkan Rowland melindungi Anda hari ini." "Itu tidak terdengar seperti apa yang akan kau katakan," ucap Maribel keheranan. "Ya, tapi tolong dengarkan saya kali ini," ucap pengawal Maribel dengan canggung. Menanggapi hal itu, Maribel pun lalu menerima usulan pengawalnya dengan pasrah. Sedangkan Rowland yang mendengar itu berpikir, "Aku ingin pergi ke tempat muridku. Jika dia mengikuti, dia akan membawa banyak masalah." Oke, lanjut. Beberapa saat kemudian, berpindah di rumah murid Rowland. Tampak murid Rowland yang menuangkan teh kepada masternya. Dengan tersenyum ramah, sang murid bertanya, "Master, apakah ini istri Anda?" Mendengar pertanyaan muridnya, sontak membuat Rowland terkejut dan langsung menyemprotkan air yang sedang diminumnya. Dengan sedikit malu, Rowland menjelaskan, "Itu tidaklah benar. Dia hanya teman saya." Sedangkan Maribel yang mendengar jika dia dianggap hanya sebagai teman, tampak memasang raut wajah kesal. Sang murid lalu bertanya, "Master, bagaimana saya bisa membantu Anda?" Rowland lalu menjawab, "Aku pergi terburu-buru terakhir kali dan lupa menanyakan banyak hal." Dalam pikiran Rowland, "Seperti namamu." Sembari membungkuk hormat, sang murid siap mendengarkan pertanyaan masternya. Sedangkan Maribel yang melihat kejadian itu berpikir, sangat canggung melihat orang tua memberi hormat kepada orang yang muda. Sembari beranjak dari duduknya, Maribel lalu berkata kepada Rowland, "Anda silakan mengobrol. Aku akan melihat-lihat di sekitar." Setelah kepergian Maribel, Rowland memulai pertanyaannya dengan menanyakan nama muridnya, sembari tetap memberi hormat.
Sang murid menjawab, "Master, saya menjadi seorang kultivator pada usia 11 tahun. Master, nama saya Marvin Knapp." Marvin Knapp, oke. Aku hanya akan memanggilmu dengan nama ini. Inilah metode budidaya dasar yang saya siapkan untuk Anda. Jika Anda dapat mengumpulkan energi spiritual ke tubuh Anda dalam 3 hari, saya bisa membuat Anda menjadi murid langsung saya. Sembari menerima teknik tersebut, Marvin mengucapkan terima kasih kepada masternya. Rowland kemudian mengeluarkan aura yang menyelimuti seluruh tubuhnya sembari berkata kepada Marvin, "Ingat untuk tidak mengungkapkan metode saya kepada siapapun, atau saya akan memaksa jiwa Anda untuk meninggalkan tubuh Anda." Dengan tubuh yang gemetaran, serta keringat yang bercucuran karena ketakutan, Marvin lalu mengatakan, "Master, mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Saya akan mendengarkan instruksi Anda dan mengikuti setiap perintah yang Anda berikan kepada saya." Setelah mendengar ucapan Marvin, Rowland kemudian menyuruhnya untuk berdiri. "Energi dalam batu yang Anda berikan kepada saya terakhir kali sudah habis. Apakah Anda memiliki lebih dari itu?" Menanggapi pertanyaan masternya, Marvin mengatakan, "Tidak, tapi kau bisa menemukannya di air hitam Gunung Roh. Ada monster kejam yang tinggal di air. Itu berbahaya, jadi saya sarankan kau pergi ke rumah judi batu untuk mencoba keberuntungan Anda." Mendengar jawaban Marvin, Rowland berpikir, monster di air hitam pasti menyerap energi alam dan mengembangkan kecerdasan. Aku hanya bisa membunuh mereka setelah mencapai energi gathering realm level 2. Rowland kemudian berkata kepada Marvin, "Fine, jadwalkan waktu saya. Kita akan pergi sesegera mungkin. Aku akan keluar melihat-lihat. Tolong fokus pada kultivasi. Saya akan kembali dan memeriksa kemajuan Anda pada hari Sabtu." "Master, bisakah saya meminta untuk mengikuti Anda? Dari hari ini, tolong biarkan saya mengikuti Anda kemanapun Anda pergi dan melayani Anda." "Tidak apa-apa kan, Master?" Mendengar permintaan muridnya, Rowland berpikir, "Aku bisa melihat kau ingin sekali mengikutiku, tapi sudah ada 2 pengacau di apartemen tunggalku. Sayangnya." Rowland kemudian menjawab, "Mari kita bicarakan ini setelah kita kembali dari rumah judi batu." Ucapnya sembari melambai dan berjalan pergi. Sedangkan Marvin membungkuk mengucapkan terima kasih kepada masternya. Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.